kita adalah diharapkan kalian sebagai mahasiswa bisa menjelaskan nanti tentang psoriasis vulgaris. Apa saja itu mengenai definisi, epidemiologi, etiologi, patogenesis, gambaran klinis, pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, dan tata laksana. Karena kita akan nanti melihat apa sampai di mana yang harus kita ketahui tata laksananya tergantung dari SKDI 2012. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu adalah definisi. Psoriasis vulgaris itu merupakan penyakit autoimun ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada pengaruh imun, di mana imun tersebut, respon imun tersebut dari dalam ya. Nah, ini bersifat residif dan kronik. Ditandai dengan adanya bercak eritem yang berbatas tegas dan ada skuama di atasnya yang berlapis, tebal, dan kasar. Jadi ini yang harus kita ingat, dia penyakit autoimun, dia bersifat residif, kronik, kemudian ada bercak eritem, berbatas tegas, kemudian di atasnya ada skuama, kemudian skuamanya itu berlapis-lapis, tebal, dan kasar. Nah, ini yang tadi etiologinya. Masih diduga ada pengaruh autoimun. Di mana kita lihat bahwa pada kulit normal, turnover kulit itu mulai dari lapisan basal sampai ke atas ke stratum corneum, dia bertumbuh itu biasanya dia dalam waktu 27 hari normalnya. Tetapi pada pasien psoriasis, dia menjadi cepat. Dia dalam waktu 3-4 hari, ya, kita akan lihat adanya pertumbuhan kulit dari basal ke korneum dalam waktu 3-4 hari, sehingga seharusnya belum lepas stratum korneum yang di atas, sudah muncul lagi di bawahnya stratum korneum yang baru, karena terlalu cepatnya turnover kulit tersebut. Nah, itulah yang memberi gambaran nanti ada skuama yang berlapis-lapis ya. Nah, kemudian etiologi yang berikut yang diduga adalah adanya faktor genetik, karena ternyata pada pasien-pasien psoriasis didapatkan beberapa mutasi, di mana ada terjadi mutasi pada yang umumnya didapatkan pada HLA pasien, ada didapatkan antigen terhadap HLA. Kemudian faktor psikis di sini yang dominan biasanya yang didapatkan pada beberapa pasien didapatkan faktor psikis. Biasanya mereka disertai keluhan yang memicu adalah stres. Ada yang menghubungkan adanya pengaruh neuroimunologik di situ ya. Kemudian infeksi vokal. Infeksi lokal juga biasa diduga karena biasanya didapatkan adanya pengaruh dari bakteri, misalnya contoh ya, bakteri di mana bakteri seperti Streptococcus dia akan bisa menyebabkan adanya endotoksin yang akan bersifat sebagai super antigen yang akan nanti mengaktifkan sel-sel T yang akan menyebabkan respon imun pada pasien ini. Nah, gejala klinis biasanya gatal ringan. Nah, ini yang kita perlu tahu, penyakit-penyakit untuk membedakan biasanya penyakit yang satu dengan penyakit yang lain, kita perlu mengetahui predileksinya. Nah, pada psoriasis biasanya didapatkan kelainan pada kulit kepala, pada daerah perbatasan antara kulit kepala dan wajah, kemudian daerah ekstensor ekstremitas, terutama pada siku, lutut, dan lumbosakral. Nanti kita lihat kenapa sampai predileksinya daerah sini ya. Nah, ini kita lihat ya, predileksinya dia batas antara kulit kepala dan wajah. Pada kulit kepala, ini daerah lumbosakral, daerah ekstremitas, bagian ekstensor, biasa pada siku, kemudian biasa pada lutut, ya. Nah, kelainan kulit, selain kelainan kulit, kita bisa dapatkan kelainan kuku. Itu bisa kalau dalam waktu yang lama, biasanya ada yang menganggap juga sebagai komplikasi dari psoriasis. Bisa juga kita dapatkan kelainan sendi berupa artritis. Kalau pada kuku, kita bisa dapatkan pitting nail ataupun oil spot. Nanti kalau pitting nail kita lihat gambarnya sebentar ya. Nah, kalau kelainan kulit, seperti yang pada definisi, kita akan dapatkan bercak eritem yang meninggi. Ingat, kalau dia meninggi kita sebut sebagai plak. Nah, biasanya dia akan berbatas tegas dan biasanya dia rata di atasnya, merata dia ketebalannya ya. Kemudian kita dapatkan adanya skuama yang berlapis,
kasar, kemudian dia berwarna putih seperti mika. Ini khas pada psoriasis ya. Nah, ini kita lihat gambaran psoriasis. Dia ada plak, eritem. Nah, di sini dia tidak kelihatan rata semua ya. Ini ada yang berbeda. Kalau di sini dia rata. Kemudian ini yang pada kepala, ini yang pada batas antara, lihat ini pada batas antara rambut dan wajah. Ini dahinya ya, di sini. Kenapa sering seperti ini? Karena biasanya dia dipengaruhi juga oleh trauma. Di sini orang suka menyisir pakai sisir mulai dari sini, jadi biasa tekanan lebih tinggi di sini, sehingga biasa didapatkan pada batas antara rambut dan wajah. Nah, ini kita lihat pada batas antara rambut dan wajah. Nah, ada juga yang biasa disebut sebagai psoriasis inversa, biasanya di daerah-daerah lipatan seperti ini. Ya, dia muncul di sini. Nah, ini yang pada daerah siku kita lihat tadi. Kemudian ini bentuk dari psoriasis vulgaris yang dalam keadaan kronik ya. Karena kita tahu tadi definisi dia bersifat kronik. Nah, ini yang kelainan pada kuku. Di sini kita lihat ada yang disebut sebagai pitting nail. Pitting nail itu adalah cekungan pada kuku. Sedangkan oil spot itu kelihatan dia seperti ada titik yang berminyak, itu diakibatkan akibat dari penebalan dari stratum corneum pada nail. Nah, ini kita lihat ya di sini. Nah, ini yang ada gambar kekuningan, ini seperti minyak. Ini disebut sebagai oil spot. Di sini kalau dia berlanjut terus, dia akan terjadi onychodystrophy, gangguan pada pertumbuhan kuku. Karena di bawah kuku ini kulitnya jadi tebal, berlapis-lapis, sehingga kukunya terdorong ke atas. Ya, jadi dia terlepas. Jadi distrofi pada kuku. Nah, ini yang artritis. Nah, karena artritis pada psoriasis ini bisa memberi gambaran seperti ini. Peradangan pada sendi-sendi pada penderita psoriasis. Pada psoriasis kita mendapatkan ada 3 tanda khas. Pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik, kita akan dapatkan ada yang disebut sebagai fenomena tetesan lilin. Apa itu? Adalah kita menggores daerah lesi yang ada plak eritem dan ada skuama tebal, kita gores biasanya pakai objek gelas ya. Pinggir dari objek gelas kita gores lesi tersebut pada daerah skuamanya. Nah, nanti daerah skuama tersebut kalau kita gores akan muncul warna putih seperti tetesan lilin. Nah, ini warna tersebut terjadi akibat adanya perubahan pada indeks bias. Nah, ada juga yang disebut sebagai fenomena Auspitz. Nah, ini sama juga, kita menggores dengan pinggiran objek gelas pada lesi tersebut, di mana kalau kita gores dengan pinggiran objek gelas, skuamanya tadi kan kita gores skuamanya ada kelihatan putih. Nah, kalau kita lanjutkan menggores sampai skuamanya hilang, biasanya kita akan lihat pada penderita psoriasis akan terlihat titik-titik perdarahan. Nah, itu diakibatkan oleh adanya kelainan pada psoriasis yang kita sebut sebagai pemanjangan reterig. Nanti kita akan lihat pada pemeriksaan histopatologik. Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena Auspitz pada penderita psoriasis. Nah, ini kita lihat ada tampak serum ataupun darah yang berbintik-bintik. Itu disebabkan oleh papilomatosis, yaitu daerah papiladermis yang memanjang. Dia jadi naik ke permukaan sehingga dapat dicapai pada saat kita menggores bagian kulit superficial. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, skuama yang berlapis-lapis itu dikerok. Setelah skuamanya habis, nah, kita akan lihat adanya titik-titik perdarahan. Kalau kita menggorengnya terlalu dalam, tentu akan perdarahan yang merata yang kita dapatkan ya. Nah, fenomena yang ketiga adalah fenomena Kupner. Nah, ini kita lihat. Nah, fenomena Kupner itu kita lakukan, nah ini kita lihat adanya trauma pada kulit penderita psoriasis, misalnya garukan, ya, itu akan menyebabkan kelainan kulit yang sama dengan kelainan yang ada. Jadi misalnya kita dapatkan penderita yang kita curigai psoriasis, ada lesi yang kita curigai psoriasis,
kita lihat daerah kulit yang sehat. Daerah kulit yang sehat itu kita akan gores memakai pinggir objek gelas atau apapun misalnya berupa garukan bisa juga. Nah, kita gores dengan pinggiran objek gelas. Biasanya nanti akan muncul sekitar 7-14 hari, itu akan muncul lesi yang sama dengan lesi yang sudah ada saat ini di tempat lain. Jadi daerah yang sehat tadi tidak ada lesi, kita gores. Sekitar 7-14 hari kemudian dia akan muncul lesi yang sama dengan lesi yang sudah ada sekarang. Nah, itu kita anggap sebagai fenomena Kupner positif. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ada komplikasi dari psoriasis antara lain adanya kelainan kuku yang kita lihat sebagai pitting nail. Dia ada lekukan-lekukan berbentuk miliar. Biasanya ukurannya sekitar bisa sampai 2 mm ya, jadi sekitar 0,5 sampai 2 mm. Kemudian bisa didapatkan kelainan sendi. Nah, itu pada psoriasis artritis tadi kita bisa dapatkan adanya komplikasi berupa kelainan sendi. Jadi kalau tadi awalnya dia ada meradang di situ tetapi belum sampai ke kelainan sendi. Tapi kalau dia sudah sampai merusak tadi seperti yang gambar kita lihat itu merupakan komplikasi dari psoriasis. Nah, itu tadi kita lihat gambarnya, biasanya di mana kita dapatkan kelainan berupa komplikasi tersebut, itu pada sendi interfalanx distal. Nah, biasanya didapatkan pada umur sekitar 30-50 tahun. Komplikasi yang lain juga kita bisa dapatkan berupa erythroderma. Apa itu erythroderma? Apabila meluas lesi tersebut, tadi lesinya kan cuma sedikit, ada kita lihat beberapa daerah predileksi. Kalau terkena pada hampir semua bagian tubuh, sudah kena lesi-lesi tersebut, kita sudah temukan, itu kita sebut sebagai erythroderma. Dan bisa mengenai sekitar 90% dari kulit kita sudah terkena, itu disebut sebagai erythroderma. Gambaran histopatologi, jadi kalau kita mau menegakkan diagnosis, biasanya kita lakukan pemeriksaan biopsi. Kita biopsi kulit, kemudian kita periksa secara histopatologi, akan kita dapatkan gambaran khas berupa hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis, dan papillomatosis. Selain itu, pada stratum spinosum, kita bisa dapatkan adanya kelompok-kelompok leukosit. Itu kita kenal sebagai abses Munro. Nah, ini kita lihat dia ada papillomatosis di sini yang paling jelas ini. Lihat, ini papilla dermis, ini dia naik. Biasanya kan kalau normalnya dia cuma seperti ini gambarannya, ya. Tetapi pada pasien-pasien dengan psoriasis dia gambarannya seperti ini, ya. Dia papilla dermis memanjang. Jadi, maaf. Nah, di sini memanjang ya. Nah, kita tahu di sini di dermis ada pembuluh darah. Di epidermis tidak ada. Yang tadinya dia cuma begini saja bentuknya, jadi epidermisnya lebih tebal seperti ini. Nah, ini karena dia memanjang ke atas, terjadi papillomatosis. Nah, dia pembuluh darah di sini. Jadi kalau kita gores-gores di sini, kita akan cepat skuamanya kita ambil. Ini kan korneum, karena korneumnya di sini terlepas, ya. Nah, itu kita bisa dapatkan di sini. Sampai ke sini menggores, maka terlihatlah dia titik-titik perdarahan. Nah, diagnosis banding dari psoriasis ini adalah sifilis stadium 2. Bisa saja didapatkan kelainan dermatitis seborrheic yang kita bisa duga sebagai psoriasis. Adanya dermatofitosis, ya, itu bisa menyerupai gambaran psoriasis pada saat stadium penyembuhan. Nah, di sini kita lihat, ini sifilis sekunder. Jadi dia ada tersebar juga di badan, tetapi lihat skuamanya dia tidak setebal dari pada psoriasis. Tidak ada skuama tebal yang berlapis-lapis, tapi dia juga ada makula eritem ataupun papul-papul kecil seperti ini. Itu bisa memberi gambaran yang mirip dengan psoriasis. Nah, ini dermatofitosis diakibatkan oleh jamur. Nah, cuman bedanya tentu pada saat kita mungkin lakukan pemeriksaan penunjang, pada pemeriksaan KOH kita dapatkan elemen jamur, kemudian kita lihat lesinya dia tidak ada skuama tebal, skuamanya biasanya skuama yang halus, kemudian daerah tepi ada yang kita sebut sebagai daerah yang tepi yang aktif, dia lebih meninggi, dan ada central healing,
Nah, itu yang membedakan dari dermatofitosis. Nah, ini dermatitis seboroik yang tadi kita bisa diagnosis banding. Dia ada perbedaan karena pada dermatitis seboroik biasanya ada skuama yang kekuningan, ya. Beda dengan pada psoriasis, dia skuamanya berwarna putih tebal. Nah, untuk pengobatan kita bisa memberi, ada yang dulu dikenal sebagai preparater, tapi mungkin sekarang agak sulit kita dapatkan ya. Dia mempunyai efek anti radang, bisa berasal dari fosil, kayu, ataupun batu bara. Kalau dari fosil kita kenal sebagai iktiol, kalau dari kayu kita kenal sebagai Oleum cadini ataupun Oleum ruski, batu bara kita kenal sebagai liantral ataupun LCD. Yang biasa digunakan saat ini masih kita bisa dapatkan ada LCD. Biasa kita gunakan dengan konsentrasi 2-5%. Ya. Nah, kadang kita membutuhkan penambahan asam salisilat. Nah, ini dia bersifat keratolitik. Nah, karena dia tadi tebal, kita berikan keratolitik sehingga dia bisa terlepas. Kita harapkan dengan demikian bisa meningkatkan penetrasi dari obat yang kita akan berikan, ya. Terapi yang lain bisa kita berikan adalah kortikosteroid. Di sini kita gunakan golongan poten, ya, karena dia kita kembali ke definisi tadi adalah penyakit inflamasi yang kronik. Sedangkan kortikosteroid kita ketahui bahwa sebagai antiinflamasi. Selain itu ada juga obat yang bisa kita gunakan seperti ditranol. Bisa juga kita lakukan penyinaran apabila pengobatan dengan topikal kortikosteroid misalnya tidak memberikan efek. Nah, di sini penyinaran yang kita gunakan bertujuan untuk menghambat mitosis. Ya, kita bisa berikan UVA, kita tambah dengan soralen, ataupun UVA yang kita tambahkan dengan soralen, dan preparater yang kita kenal sebagai Bukerman, ya. Kemudian kita bisa berikan juga kalsipotriol. Nah, kalsipotriol ini merupakan sintetik dari vitamin D. Kita bisa berikan dalam bentuk salep ataupun krim. Kalau kita gunakan pengobatan topikal tidak memberikan respon ataupun mungkin derajat dari psoriasisnya yang lebih berat, kita bisa memberikan selain pengobatan topikal, kita juga bisa berikan pengobatan sistemik. Nah, pengobatan sistemik ini antara lain sitostatik seperti methotrexate. Biasanya kita memberikan dengan dosis 7,5 sampai 15 mg per minggu. Tetapi kita harus perhatikan, harus mengontrol fungsi hati. Jadi sebelum memberikan methotrexate kita harus periksa fungsi hati karena methotrexate kita tahu dia bersifat hepatotoksik. Selain itu kita bisa berikan acitretin. Acitretin ini adalah derivat vitamin A, dia bisa membantu keratinisasi dari kulit. Karena kita tahu tadi ada hiperkeratinisasi ya, dia akan membantu kembali ke kondisi fisiologik. Nah, siklosporin ini bersifat imunosupresif karena kita tahu tadi dia merupakan penyakit autoimun. Adanya respon imun yang berlebihan pada penyakit ini sehingga kita bisa memberikan siklosporin yang memberi efek imunosupresif. Nah, ini contoh gambar-gambar psoriasis. Kita lihat di sini adanya plak eritem. Jadi ini ada plak eritem di mana di atasnya ada skuama yang tebal yang berwarna putih seperti mika. Ya, ini kita lihat ada skuama yang menebal putih seperti mika. Beda dengan tadi dermatofitosis, dia ada central healing seperti menyembuh ya. Oke. Nah, ini daerah-daerah yang siku, daerah ekstensor tadi. Nah, ini biasanya di daerah depan sini karena biasa sering rentan untuk terbentur. Jadi banyak gesekan di sini sehingga dia lebih mudah untuk timbul lesi tersebut. Ini pada daerah perut, daerah punggung. Oke, ini yang pada daerah lutut juga sama gambarannya. Nah, ini skuamanya hilang. Nah, ini kita lihat ada eritem-eritem, ya. Nah, di sini ada seperti mau terjadi titik-titik perdarahan karena sudah dekat sekali dengan bagian dermis di situ. Nah, ini tadi lihat ada plak. Plak kita harus bedakan dengan makula, di mana makula ada perubahan warna eritem menjadi eritem, tetapi dia tidak ada peninggian kulit. Kalau plak dia ada peninggian kulit. Lihat ini dia meninggi dibandingkan kulit yang normal.
Nah, ini yang kita lihat juga pada daerah perbatasan antara rambut dan kulit kepala. Kelainan berikut yang akan saya jelaskan adalah dermatitis seboroik. Nah, sama dengan yang tadi, kita harus tahu definisinya, kita harus mengetahui epidemiologinya. Ya, definisi dari dermatitis seboroik adalah penyakit papulosquamosa yang kronik. Ingat, jadi kita bisa dapatkan papul, kita bisa dapatkan squama, dan dia bersifat kronik, sama dengan psoriasis tadi. Dia bisa menyerang infantil ataupun dewasa. Biasanya dihubungkan dengan adanya peningkatan produksi sebum pada kulit. Kenapa? Karena biasanya didapatkan pada daerah yang kaya akan kelenjar sebum, sehingga dihubungkan dengan adanya peningkatan produksi sebum. Biasa kita dapatkan pada kulit kepala, wajah, ataupun badan. Ya. Secara epidemiologi biasanya ada yang mendapatkan bahwa didapatkan sekitar 3-5% dari populasi. Biasa mengenai infantil sampai usia 3 minggu, kemudian pada dewasa biasanya didapatkan pada usia 18-40 tahun. Didapatkan lebih banyak pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Ini mungkin dihubungkan dengan adanya pengaruh hormonal ya. Didapatkan 36% dari penderita HIV itu ternyata menderita dermatitis seboroik. Sekali lagi penyebabnya ya dari dermatitis seboroik ini belum diketahui dengan pasti. Ada yang menghubungkan dengan sebore karena didapatkan pada daerah-daerah yang kaya dengan kelenjar sebore. Ada yang menghubungkan dengan mikroorganisme ya. Ada yang menghubungkan dengan hal-hal tersebut di sini. Ada yang menghubungkan dengan obat-obatan. Ada yang menggunakan misalnya dari penelitian-penelitian ternyata beberapa penderita tersebut yang mengkonsumsi misalnya obat-obat tertentu seperti haloperidol misalnya, itu bisa ternyata memberi lesi dermatitis seboroik. Adanya abnormalitas dari neurotransmitter ini dihubungkan karena dari kasus-kasus tersebut ternyata ada yang mendapatkan pada pasien-pasien Parkinson itu didapatkan adanya kelainan tersebut, dan ternyata pada pasien tersebut setelah diberikan levodopa misalnya dia menghilang lesinya. Kemudian faktor fisik misalnya pada daerah-daerah, karena ini biasanya dermatitis seboroik biasanya akan memberat pada saat cuaca dingin atau kelembaban udara yang rendah ya. Nah, faktor genetik ini juga menentukan, ada beberapa yang mendapatkan adanya kelainan genetik. Nah, inilah beberapa faktor yang diduga berperan pada terjadinya dermatitis seboroik. Gejala klinik kita kenal ada yang disebut sebagai dermatitis seboroik infantil. Nah, ini biasanya pada bayi-bayi. Nah, ini pada awal kelahiran, dia kelihatan adanya inflamasi terutama pada kulit kepala dan daerah lipatan. Dia didapatkan adanya squama yang berminyak, kemudian ada krusta. Nah, secara klinis biasanya didapatkan pada area frontal ataupun biparietal. Pada daerah kepala, dia ditutupi oleh squama tebal, pecah-pecah. Yang khas itu dia kelihatan berminyak, kekuningan. Ini kita kenal sebagai cradle cap. Nah, ini tadinya dia di area frontal dan parietal, tapi kemudian dia bisa meluas sampai ke retroaurikuler, sampai ke telinga ataupun ke leher. Nah, ini kita lihat. Ini yang disebut sebagai cradle cap ya. Ini krusta yang kekuningan. Ini di daerah parietal. Nah, ini dia bisa di daerah wajah. Jadi bisa meluas sampai ke retroaurikuler, sampai ke wajah. Prognosisnya baik. Dia bisa menyembuh dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan. Pada infantil ini, bentuk infantil kita bisa mendiagnosis banding dengan dermatitis atopi. Nah, cuman kalau atopi biasanya dia pada daerah pipi dan biasanya ada riwayat ada stigmata atopinya kita dapatkan. Misalnya orang tuanya ada yang atopi ya. Kemudian kita diagnosis banding juga dengan psoriasis pada newborn. Biasa pada bayi-bayi berlahir juga bisa kita dapatkan lesi psoriasis. Itu juga mempunyai gambaran yang mirip dengan dermatitis seboroik. Skabies.
Skabies juga kita bisa diagnosis banding karena apa? Karena pada bayi kulitnya masih sama semua tipis. Kita tahu bahwa skabies itu biasanya predileksinya pada daerah-daerah yang kulitnya lebih tipis. Jadi biasanya kalau skabies kita DD dengan pada bayi-bayi dengan dermatitis seborrheic karena dia bersifat generalisata. Nah, erythroderma desquamativum atau biasa dikenal sebagai Leyners disease ini biasanya pada bayi-bayi juga. Ini dikenal juga dengan nama lain yaitu dermatitis seborrhoides infantum. Dia ditemukan oleh Leyner, makanya disebut sebagai Leyners disease pada tahun 1908. Secara klinis kita bisa lihat adanya erythroderma dari dermatitis seborrhoic infantile tersebut. Dan biasanya dia berat. Kenapa? Karena dia erythroderma. Kita sudah bahas tadi erythroderma mengenai sekitar 90% dari permukaan kulit. Ya, jadi dia bisa berat. Sampai bisa terjadi adanya infeksi sekunder. Kalau terjadi infeksi sekunder, tentu kita bisa memberikan terapi dengan antibiotik. Nah, karena dia berat, bisa saja mungkin diberikan infus ataupun perlu diberikan darah lengkap. Nah, bentuk ketiga adalah dermatitis seborrhoic dewasa. Maaf, saya hentikan dulu ya, karena ada azan, kita menjawab azan dulu. Baik, kita lanjut lagi ya. Bentuk ketiga adalah dermatitis seborrhoic dewasa. Ini sampai jam berapa ya kuliahnya? Nak, Tapi ya dok, sampai jam berapa kuliahnya? Sudah mau habis ya? Aduh, mati. Dermatitis seborrhoic ini berhubungan dengan seborrhea yang ketiga. Dia ada skuama sama dengan yang tadi. Nah, ingat kalau pada seborrheic biasanya ada skuama yang berwarna kekuningan ya, karena dia dihubungkan dengan seborrhea. Ada kemerahan yang ringan, gatal pada kepala, alis, dan nasolabial. Bisa juga kita dapatkan pada retroaurikuler, sternum, dan bahu. Nah, biasanya ada yang kita temukan seperti ketombe yang berwarna putih pada kepala. Itu merupakan bentuk ringan yang dikenal sebagai pityriasis sika. Ya, kalau bentuk yang patch, ya, bentuk bulat berbentuk makula seperti itu merupakan bentuk klasik yang bersifat kronik dan rekuren. Biasanya jarang kita dapatkan pada daerah intertriginosa. Nah, kalau pada dewasa didapatkan makula eritem dan adanya skuama kekuningan yang berminyak serta berkrusta. Kalau kita dapatkan gambaran seperti ini, kita sebut sebagai pityriasis steatoides. Nah, ini contohnya dia pada daerah wajah, lihat ini ada skuama yang kekuningan ya. Ini skuama yang kekuningan karena di sini daerah yang kaya akan kelenjar sebasea. Nah, di sini bagian punggung, di sini kaya akan kelenjar sebasea sehingga kita bisa dapatkan lesi tersebut. Nah, ini juga daerah dada sini, daerah badan, daerah dada biasanya kaya akan kelenjar sebasea. Ini kita lihat adanya makula eritem dan adanya skuama. Kelainan yang lain kita kenal sebagai pityriasis amiantaceae. Ini pada kepala kita dapatkan adanya skuama yang melekat. Jadi di sini ada mungkin skuama sampai seperti melengket-melengket ini. Dia berbentuk, dia berwarna seperti silver. Skuamanya ya di sini. Dia memberikan, karena dia banyak skuama yang putih seperti ini dan melekat pada rambut. Nah, diagnosis banding adalah psoriasis. Kita tadi sudah bicarakan
psoriasis dia lesinya lebih tebal skuamanya. Ini tidak, skuamanya berwarna kekuningan. Kalau psoriasis berwarna putih seperti mika. Kalau pada tinea capitis skuamanya halus. Kemudian dia berbatas tegas, kemudian daerah tepinya ada yang disebut sebagai tepi yang aktif, dia lebih eritem. Kemudian kadang ada papul, bagian tengahnya ada central healing. Kemudian kandidosis, dia mungkin ada madidans, merah secara merata makulanya. Kemudian ada lesi-lesi satelit di sekitarnya. Kemudian pada telinga kita diagnosis banding dengan otomikosis, jadi penyakit jamur pada liang telinga ataupun pada otitis eksterna. Nah ini psoriasis vulgaris. Kita sudah lihat tadi gambarannya ya, ada skuama yang putih tebal seperti mika. Nah ini kalau pada tinea capitis, dia berbatas tegas, daerah tepinya dia lebih aktif. Di sini seperti menyembuh, sama seperti ini, padahal dia sebenarnya daerah yang sakit. Kemudian ini tinea capitis, yang sudah ada krusta-krusta, ya. Biasanya dia yang bentuk inflamasi, jadi ini pusnya yang mengering, dia membentuk krusta di situ. Nah ini kandidiasis yang kita tadi sebutkan di diagnosis banding dan kandidiasis, lihat di sini ada lesi satelit. Ini disebut lesi satelit ya. Ini lesi ini makula eritemnya ataupun plak eritem, kemudian dia tidak ada daerah tepi yang yang aktif, tetapi ada lesi satelit di sekitarnya. Nah ini kita diagnosis banding juga bisa dengan diaperas kalau dia didapatkan di sini. Biasa pada bayi-bayi kita sudah jelaskan tadi, biasanya di daerah intertriginosa seperti di daerah sini ya. Nah penata laksanaannya, kita harus ingat bahwa untuk dermatitis seborrheic ini pengobatan itu tidak menyembuhkan secara permanen. Jadi kita cuma bisa memberikan terapi pada saat dia timbul gejala kembali. Ingat tadi bersifat kronik dan biasanya dia bisa berulang. Kalau misalnya berulang kita memberikan terapi lagi. Pada bayi, pada kulit kepala kita memberikan pengobatan dengan cara menghilangkan krusta dengan memberikan asam salisilat. Kita tahu asam salisilat itu bersifat keratolitik pada konsentrasi 3%. Bisa diberikan kompres dengan minyak zaitun hangat, bisa diberikan kortikosteroid tetapi potensi rendah karena kita ingat pada kulit bayi masih tipis, kita berikan potensi rendah. Kita bisa memberikan antifungal topikal seperti ketoconazole dalam bentuk shampoo ataupun bisa menggunakan sampo bayi yang ringan. Nah, kalau pada dewasa kita gunakan juga dalam bentuk sampo seperti selenium sulfida, ketoconazole 2%, zinc-pyridine. Jadi ada beberapa sampo yang mengandung zat tersebut kita bisa berikan. Kemudian untuk menghilangkan krusta ataupun skuama kita bisa berikan kortikosteroid ataupun asam salisilat pada malam hari. Kita hindari, jadi pada malam hari biasa kita oleskan, kemudian pagi kita cuci pakai shampoo. Jadi dia menghilangkan skuama ataupun krustanya. Kita harus menghindari tinctur, solution yang mengandung alkohol, hair tonic yang biasa mengandung alkohol. Nah, itu kita hindari karena kita tahu tadi salah satu pencetusnya misalnya keadaan yang kering ya. Keadaan kering itu bisa memberi, jadi sini dia bisa memperberat kalau kita berikan ini. Pada wajah dan badan kita harus menghindari penggunaan salep yang berminyak. Karena kita tahu dia di daerah sebasial, tidak boleh kita berikan yang berminyak. Kemudian kita harus memperhatikan penggunaan sabun karena dia bisa menyebabkan kekeringan di situ. Begitu juga dengan solusio yang mengandung alkohol. Kita bisa gunakan kortikosteroid potensi ringan pada wajah ya, karena dia kulitnya cenderung lebih tipis. Nah, ini tadi pityriasis amiantaceae. Ini kita hilangkan skuamanya dengan menggunakan salep yang berisi preparater ataupun salisilat. Ya, karena kita tahu tadi bersifat keratolitik. Kemudian kita gunakan sampo imidazole. Kemudian kita bisa memberikan kortikosteroid topikal yang poten pada kulit kepala karena kita tahu kulit kepala tebal ya. Kemudian kortikosteroid sistemik kalau dia berat. Kita bisa memberikan prednisolon 0,5 mg per kilogram berat badan per hari selama 1 minggu. Nah, kalau pityriasis amiantaceae ini pengobatannya sulit dan sering relapse. Ya itulah tadi kita sebutkan bahwa kalau dia muncul kembali, segera diobati.
Ini tadi penggunaan antifungalnya bisa memberikan ketoconazole. Kalaupun oral ada beberapa preparat azol dan terbinafin yang kita bisa berikan untuk kasus-kasus yang berat dan sulit disembuhkan. Terapi yang lain bisa kita berikan isotretinoin ataupun fototerapi. Ini untuk lesi yang luas ya. Nah, kalau pada telinga yang kita tadi tahu bahwa dia bisa meluas ke telinga, kita bisa berikan hidrokortison yang ringan, kemudian bisa kita lanjutkan dengan solusi aluminium asetat. Kalau pada blefaritis, seboroid bisa digunakan, sampo bayi, kita kompres hangat, dan kita bisa berikan juga antibiotik topikal. Kelainan yang berikut adalah pityriasis rosea. Pityriasis rosea, istilah ini pertama kali digunakan oleh Gilbert. Kemudian kita tahu rosea itu artinya berwarna merah muda. Pityriasis itu artinya squama. Jadi kalau pityriasis rosea adalah erupsi papula squamosa yang umumnya akut dan bisa sembuh sendiri serta tidak bergejala atau asimptomatik. Nah, lesinya sering diawali sebagai plak tunggal dengan squama halus, biasanya munculnya di daerah badan. Kita kenal sebagai Herald patch. Ukurannya agak besar, 2-4 cm diameternya. Biasanya setelah muncul Herald patch ini, beberapa hari kemudian ataupun beberapa minggu, bisa muncul lesi-lesi lain di sekitarnya. Itu yang menyebar, ukurannya lebih kecil. Susunannya akan sejajar dengan kosta. Kita kenal sebagai Christmas tree. Ini perumpamaan saja ya. Nah, secara epidemiologi lebih banyak didapatkan pada laki-laki pada perempuan dibandingkan laki-laki. Umumnya pada usia 10-35 tahun, tapi jarang didapatkan pada anak-anak ataupun orang tua yang lebih dari 65 tahun. Jarang terjadi kekambuhan. Etiopatogenesis sama juga tidak diketahui secara pasti, tetapi ada yang menghubungkan dengan beberapa infeksi seperti bakteri, jamur, ataupun virus. Pada tahun 1997, Watanabe dan Drago itu menemukan bahwa etiologi dari pityriasis rosea ini adanya aktivasi dari HHV, terutama HHV6 dan 7, karena dari beberapa penderita yang didapatkan pada saat dia meneliti, didapatkan adanya infeksi dari HHV6 dan HHV7, sehingga dia menghubungkan dengan etiologi dari pityriasis rosea tersebut. Nah, Brokolo juga dan kawan-kawan pada tahun 2005 juga menemukan hal yang sama ya. Nah, erupsi dari pityriasis rosea juga bisa terjadi karena adanya reaksi obat. Ada yang menghubungkan dengan penggunaan kaptopril, ergotamin, barbiturat, klonidin, ketotifen, dan lain-lain ya yang ada di sini. Kemudian gambaran klinik, kita harus tahu bahwa gambaran klasik itu, ingat, gambaran klasik diawali dengan lesi tunggal yang di badan, yang kita kenal tadi sebagai Herald patch. Beberapa hari kemudian ataupun beberapa minggu kemudian akan muncul lesi-lesi di sekitarnya yang lebih kecil. Biasanya sih asimptomatik, tetapi ada juga beberapa pasien, sekitar 25% dari pasien itu mengalami gatal atau pruritus. Nah, ada juga yang mengalami flu-like symptoms. Biasanya disertai dengan gejala flu. Ya, gejala flu biasanya berupa malaise, sakit kepala, mual, lemah, demam, ataupun nyeri pada sendi. Nah, ini kita lihat. Yang khas adalah plak primer yang kita sebut sebagai Herald patch. Ya. Nah, ini biasanya sekitar 50-90% kasus itu pasti ditemukan Herald patch. Diameternya 2-4 cm, berbentuk oval atau bulat, warnanya merah muda, bisa sampai hiperpigmentasi, tapi ingat ada squama halus di pinggir. Kalau dia terjadi iritasi akan terbentuk lesi berupa papulovesicular yang eczematos. Nah, ini predileksinya pada daerah badan yang ditutupi oleh pakaian, kadang bisa didapatkan di leher ataupun ekstremitas bagian atas, jarang didapatkan pada wajah dan penis. Nah, ini kita lihat ya, ini yang kita sebut sebagai Herald patch. Ini diameternya sekitar 2-4 cm. Nah, nanti kalau sesudah itu akan muncul erupsi sekunder. Nah, ini yang tadi ada katanya beberapa hari sampai beberapa minggu, ternyata dia bisa muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 bulan.
Tapi biasanya umumnya sekitar 4-10 hari. Setelah lesi pertama muncul, dia akan muncul juga lesi sekunder. Dia sama bentuknya dengan lesi yang pertama atau heral patch itu, cuman ukuran yang lebih kecil. Ya, biasanya dia simetrik di badan. Jadi kalau di kiri ada, di kanannya juga ada. Kemudian biasanya didapatkan pada abdomen dan dada bagian anterior, punggung. Bisa didapatkan lesi pada daerah siku ataupun lutut, tapi jarang didapatkan pada daerah tersebut. Nah, ini bentuk utamanya ya, ada plak. Ini kita ulang lagi sama seperti tadi. Nah, ini ada squama yang kita sebut sebagai Collarette scale ya. Ini khas juga pada Pityriasis rosea. Nah, selain yang lasim, tadi saya sudah sampaikan, bisa saja didapatkan vesikel, papul folikuler, biasanya itu tadi pada anak-anak yang pada keadaan yang iritasi. Nah, ini juga tadi biasanya asimptomatik, tetapi bisa saja disertai dengan rasa gatal. Penyakit ini bisa sembuh sendiri dalam waktu 1-3 bulan dan biasanya sembuh meninggalkan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai Christmas tree. Nih, gambarannya dia seperti di sini daerahnya banyak, kemudian semakin ke bawah dia semakin sedikit. Dia mengikuti costa. Di sini terbentuk seperti Christmas tree, seperti pohon cemara yang terbalik, ya. Ini terbalik. Ini heral patch, lihat ukurannya lebih besar, ini yang lesi-lesi yang kecil di sekitarnya. Ukurannya lebih kecil. Nah, ini erupsi sekunder, lihat ya. Dia kecil. Ini juga. Nah, ini lihat Christmas tree. Lihat di sini daerahnya lebih banyak, nih luas sampai ke sini. Kemudian semakin ke bawah dia semakin kecil. Di sini lebih sedikit kan? Jadi mengecil seperti ini. Ini kita sebut sebagai Christmas tree, sebagai pohon cemara terbalik. Nah, pemeriksaan laboratorium biasanya kalau pemeriksaan darah rutinnya itu normal. Tetapi ada juga beberapa penelitian yang mendapatkan adanya leukositosis, neutrofilia, basofilia, dan limfositosis. Ada juga yang mendapatkan terjadinya peningkatan dari LED. Nah, karena pemeriksaan darah rutinnya biasanya normal, ini tidak disarankan untuk membantu menegakkan diagnosis ya. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah tes serologis dan pemeriksaan KOH. Kenapa kita lakukan pemeriksaan serologis? Karena tadi kita ingin menyingkirkan diagnosis banding dari misalnya sifilis sekunder. Ya, kemudian pemeriksaan kulit dengan KOH kita mau menyingkirkan ada tidaknya jamur di situ. Kalau misalnya dia positif berarti kemungkinan dia adalah dermatofitosis. Nah, ini tadi sifilis sekunder, tinea corporis, dermatitis numuler, ya. Kemudian, nah kalau dermatitis numuler kita bisa lihat perbedaannya tidak ada squama yang kekuningan. Psoriasis guttata dia sama kecil-kecil di badan, tetapi ingat squamanya tebal. Walaupun dia kecil ukuran lesinya, tetapi ada squama tebal, sedangkan pada Pityriasis rosea squamanya halus. Kemudian ada Pityriasis rosea like drug eruption. Jadi ada erupsi obat yang menyerupai Pityriasis rosea. Itu yang membedakannya adalah pada saat kita anamnesis kita dapatkan adanya riwayat penggunaan obat sebelum lesi tersebut muncul. Nah, ini gambaran sifilis sekunder tadi sudah. Dermatitis numuler kita lihat berbentuk koin. Kemudian dia biasanya bukan daerah tepi saja yang yang ada lesi, biasanya papul-papulnya menyebar di keseluruhan lesi dan menyatu papul-papul tersebut, kemudian dia bisa saja ini kita lihat ya, beda, tidak ada squamanya di sini. Kemudian tinea corporis incognito. Biasanya pada tinea corporis yang sudah diberikan steroid, dia tidak begitu memberi gambaran yang khas sehingga tidak dikenali, kita kenal sebagai tinea corporis incognito. Nah, ini psoriasis guttata, lihat dia kecil-kecil, sama hampir mirip dengan lesi tadi yang kecil-kecil, tetapi bedanya dia ada squama yang tebal di atasnya berwarna putih seperti mika. Ini erupsi obat, kita lihat hampir mirip, tapi dia banyak sekali, ramai, dan dia ada riwayat penggunaan obat sebelumnya. Biasanya tidak ada komplikasi yang serius pada Pityriasis rosea. Penata laksanaannya yang paling penting adalah edukasi. Bahwa penyakitnya itu bisa sembuh sendiri, kita memberi ketenangan pada pasien. Kalau misalnya dia disertai gatal, kita bisa berikan kortikosteroid topikal potensi sedang. Kalau ada flu-like symptoms, ada gejala yang seperti flu,
kita bisa berpikir bahwa kemungkinan ada virus di situ, kita berikan antivirus acyclovir dengan dosis 5 kali 800 selama 1 minggu. Kemudian pasien-pasien tertentu yang kalau luas dan tidak respon terhadap terapi yang di atas, kita bisa memberikan fototerapi. Biasanya kadang kita rasakan ada gatal, kadang kita butuhkan pemberian antihistamin untuk terapi gatalnya. Kemudian secara topikal kita juga bisa memberikan bedak kocok karena gatalnya ringan, kita bisa memberikan mentol 1% yang bisa bersifat antipiretik ataupun salisilat. Nah, prognosis tadi baik karena dapat sembuh sendiri, bisa terjadi rekurensi tetapi jarang terjadi. Kelainan keempat adalah parasoriasis. Parasoriasis merupakan penyakit kulit dengan gambaran plak eritema yang disertai skuama. Pada umumnya tanpa keluhan dan bisa berkembang dengan perlahan sehingga bisa berjalan kronik. Biasanya didapatkan pada usia setengah baya ataupun orang tua. Lebih banyak didapatkan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Bisa didapatkan pada semua ras dan pada semua wilayah geografis. Nah, ada yang membagi dua yang disebut sebagai large plaque parasoriasis dan small plaque parasoriasis. Dari namanya saja kita sudah bisa membedakan. Yang ini large berarti besar, lesinya ini kecil. Oke. Nah, etiologinya belum juga diketahui dengan pasti. Ada yang menghubungkan dengan adanya gangguan pada limfoproliferatif dari sel T. Nah, banyak kasus yang telah membuktikan adanya gangguan dari monoklonal antibody. Gambaran klinik, kalau dia small, ingat SPP, small plaque parasoriasis, dia asimptomatik, sering di badan, bulat dan monomorfik. Artinya monomorfik dia cuma satu bentuk saja. Dia berupa makula eritem yang berbentuk oval. Diameternya karena kita ingat kecil, dia diameter sekitar 2,5 sampai 5 cm. Ada skuama tipis. Nah, ada yang kita kenal sebagai dermatosis digitate. Apa itu? Lesi yang kekuningan dan mengikuti garis kulit, seperti sidik jari. Nah, ini kita lihat. Dia seperti sidik jari. Ya, mengikuti garis kulit. Ya, ini pada small plaque parasoriasis. Kalau large, sama juga simptomatik, tetapi bisa juga didapatkan gatal ringan. Bisa berbentuk makula yang oval atau irregular, atau plak yang sangat tipis. Jadi selain makula dia bisa berbentuk plak. Plak itu meninggi dibandingkan kulit yang normal, tapi dia sangat tipis. Kemudian warnanya merah terang sampai coklat ataupun merah muda. Ditutupi juga oleh skuama, ya, yang kecil dan sedikit berbatas tegas. Tapi ingat, ukurannya dia lebih dari 5 cm. Ini yang jelas perbedaannya dibandingkan dengan yang small, ya. Bisa didapatkan juga pada badan, daerah fleksural, daerah payudara pada wanita. Nah, ini yang bisa kita dapatkan bentuk yang kita kenal sebagai retiform parasoriasis. Dia ada makula, ada skoma tipis, ada erupsi yang luas, ada papul dengan gambaran seperti garis-garis zebra. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini dia retiform varian. Ini. Ya. Ini large plaque parasoriasis ini. Dia lebih besar dari 5 cm lesinya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, pada small plaque parasoriasis didapatkan sponiotik ringan, kemudian ada vokal area yang hiperkeratosis, ada parakeratosis, ada skuama dan eksositosis. Kemudian pada large didapatkan akantotik ringan, ada hiperkeratotik, parakeratotik pada lapisan epidermis dan didapatkan infiltrat limfositik pada dermal. Ya, jadi ada infiltrat limfositik pada dermal. Kemudian secara imunohistopatologis kita dapatkan adanya sel TCD4 yang dominan. Ya. Kemudian di sini selain sel CD4 juga pada large kita dapatkan defisiensi dari antigen CD7. Nah, ini penting kita tahu apa perbedaan large plaque psoriasis ataupun small plaque parasoriasis dengan penyakit lain. Kalau large plaque parasoriasis, LPP, kita diagnosis banding dengan tinea corporis. Kalau dia lebar, biasanya tinea corporis
datang ke kita dengan lesi yang sudah luas, lebih dari 5 cm diameternya. Kemudian psoriasis tipe plak, kemudian dermatitis kontak. Nah, ini semua kita sudah pelajari tadi ya. Kalau dermatitis kontak tentu ada riwayat kontak dengan sesuatu yang menyebabkan timbulnya dermatitisnya. Pada lupus erythematosus cutaneus yang subakut, bisa kita diagnosis banding dengan LPP. Kalau yang small, kita bisa DD dengan dermatitis numularis, karena numularis bisa lesinya kecil, mulai dari 2,5 sampai 5 mm. Pityriasis rosea juga tadi kita lihat, heral patch-nya 2-4 cm saja. Kemudian lesi yang lebih kecil, lesi sekundernya lebih kecil lagi. Nah, psoriasis yang gutata. Gutata itu lebih kecil, dia kayak papul-papul kecil begitu ya. Kemudian pigmented purpuric dermatosis. Jadi ada dermatosis yang gatal tetapi pigmented. Ya, kecil-kecil dia mirip dengan small plaque parasoriasis. Begitu juga dengan pityriasis lichenoides chronis. Ya. Biasanya kalau pityriasis lichenoides chronis bisa kita dapatkan gambaran yang mirip juga, tetapi dia juga tidak beda dengan pada small plaque parasoriasis. Terutama pada gambaran histopatologi kita lebih bisa bedakan nantinya. Nah, untuk penata laksanaan terapi lini pertama untuk SPP, kita berikan emolien, kita berikan kortikosteroid topikal karena dia bisa kadang ada gatal. Kita bisa gunakan produk ter, kalau lesi luas kita bisa gunakan fototerapi. Nah, untuk lini kedua, biasanya kita berikan pada yang bentuk large. Kita bisa menggunakan steroidnya potensi kuat, dan kita bisa kombinasi dengan fototerapi UVB. Dan ada beberapa pengobatan topikal seperti bexaroten, imiquimod, macloratamin, dan karmustin yang bisa kita berikan secara topikal pada LPP. Fototerapi bisa juga kita berikan pada lesi yang luas. Nah, prognosis biasanya dia bisa bertahan sampai beberapa tahun. Nah, jeleknya dia biasanya 10-30% kasus tersebut, terutama yang large, itu akan bisa berkembang menjadi mikosis fungoides yang merupakan kelainan yang bisa mengarah ke keganasan ya. Oke, sampai di sini kuliah yang saya bisa berikan. Mohon maaf, kayaknya waktunya memang kurang ya. Ada kuliah berikut ya, Nak ya? Tapi dok, jam 1 dok. Oh iya, kalian mau sholat ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita Tapi dok, Ada yang mau tanya? dok izin bertanya, bisa diminta PPT-nya dok. Tapi Kenapa, Nak? Oh iya, nanti, Nak. Ya? Bagaimana ya caranya? dok bisa kita kirimkan saja ke dokter Fatima dok. Tapi Oh iya, oke. Iya, nanti saya bicara dengan dokter Fatima, Nak ya. iya dok, terima Oke. kasih banyak dok. Ada yang lain tidak ada pertanyaan, Nak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian sebagai pengetahuannya dan untuk selama proses pendidikan. Tetapi terutama nanti semoga bisa digunakan ilmu yang kalian dapatkan ini pada saat kalian selesai menjadi dokter. Insya Allah kalian bisa gunakan untuk membantu pengobatan pasien yang datang kepada kalian. Oke, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Saya live duluan ya, Nak ya. Tapi dok. Tapi dok, terima kasih banyak dok.